Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Berikut ini prediksi skuad timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2026. Line up: goalkeeper Nadeo Argawinata, left center back Jordi Amat, right center back Rizky Ridho, left back Sein Patinama, right back Sandy Walsh, left midfielder Mark Klok, right midfielder Eliano Reinders, center midfielder Tom Haye, left winger Beckham Putra, right winger Ciro Alves, center forward David Da Silva. Dan inilah pelapisnya. Gimana bosku? Ini antara dia punya pelapis sama line up-nya sama-sama bagus. Tinggal kita pakai skuad seperti ini, ya pasti Vietnam keter-keter sih. Ini bisa dipastikan Indonesia juara AFF untuk tahun 2026. Tapi kalau di luar dari prediksi starting line up ini, saya rasa agak sulit sih. Tapi ya kita nantikan saja, kita tunggu saja gebrakan dari John Hartman nanti itu seperti apa. Karena yang pilih skuad itu John Hartman, dia yang tahu kebutuhannya pemain itu seperti apa, kebutuhan pemain kebutuhan tim itu seperti apa, pemain-pemain mana yang harus dipanggil, pemain mana yang harus dipilih sebagai starting line up, itu semua tergantung dari John Hartman. Kita sebagai supporter, kita hanya bisa menunggu apa keputusan dari si Herman nantinya. Herman nggak Minta timnas Indonesia pakai skuad terbaik, Vietnam sesumbar sebagai juara AFF. Legenda Vietnam yakni Lee Chong Vin mulai ngasih pesaiwar ke lawan-lawannya, nggak terkecuali Indonesia. Sebagai juara bertahan, Nguyen CS mengaku nggak gentar meski satu grup dengan skuad Garuda di AFF. Ia percaya diri dengan kekompakan dan stabilitas anak asuh Kim Sang-sik saat ini. Apalagi mereka datang dengan status sebagai juara bertahan. Lee Chong Vin bahkan meminta Indonesia buat tampil dengan kekuatan penuh, termasuk membawa para pemain abroad dari liga-liga top Eropa. Dan yang paling menarik, ia berharap Vietnam dan Indonesia bisa bertemu lagi di final AFF 2026 nanti. Like home and final in Indonesia, Vietnam and final. Memang tidak tahu malu sih Vietnam ini, tidak tahu diri pula mereka. Mereka ini ketemu Indonesia 3 kali kalah terus loh. Maksudnya ini edisi terakhir ya, di kualifikasi Piala Dunia dengan Piala Asia terakhir kemarin, itu mereka kalah terus dari kita itu. Kalah 1-0, kemudian di Piala Dunia 4 kali mereka itu kebobolan. Mereka tidak bisa membobol gawang Indonesia bahkan. Jadi kalau mereka mau kasih pesaiwar ke kita sebenarnya salah orang mereka. Ini kita pakai full squad habis mereka, tapi Indonesia ya tidak bodoh lah. Masa sih hanya sekelas AFM, Liga Tarkam, kebanggaan warga Konoha. Masa sih kita kasih turun pemain-pemain intinya kita, Kevin Dix, siapa lagi? Jay Itzes. Masa sih kita kasih turun kita punya pemain-pemain yang bagus hanya untuk AFF? Ngapain bro? Kan begitu. Bahkan ada pemain lokal sekarang yang minta fasilitas semua ini, rumah, mobil. Greg, nggak mungkin percaya. Karena no. Sorry to cut. Pemain lokal minta mobil, minta rumah, minta apa lagi ini? Zaman kita, aku tahu pemain lokal itu di mes. Oh, sekarang di mes. Enggak. Beberapa doang di mes. Sisanya kontrakan rumah. Sisanya kontrak rumah. Mereka minta budget rumah. Serius. Minta mobil. Iya. Minta mobil. Ada asing ini, ada saya Minta mobil bro, pemain minta lokal minta mobil. mobil dan Bukan minta motor. ini saya kebalikan ini minta mobil. Justru salah satu pemain yang saya selalu kagum dan menurut saya itu Rohit Chan. Oh, Royshad. Ya. Rohit bukan karena value-nya rendah, dia tuh value-nya kalau ngomong tinggi, pemain terbaik, pernah pemain terbaik Liga Indonesia Betul. kan. Betul. Kalau dia fasilitasnya dia nggak mau mobil, dia mau motor, pakai motor dari Kalau pemain lokal kualitasnya oke, bagus, tidak masalah, minta mobil, minta rumah. Tapi kalau kualitasnya kayak Tarka, minta mobil, minta rumah, ngapain gitu kan? Mending pemain asing gitu. Kenau Telur. Betul. Hyundai Cup 2026 kembali lagi guys, akan berlangsung 24 Julai nih. Pada kita bertemu lagi guys dengan kenau-kenauan nih.
Jadi Malaysia di grup B guys, bersama Thailand, Filipina, Myanmar, Laos, dan kemudian di grup A Vietnam, Singapura, Indonesia, Cambodia, and you are winner. Apa tu? Okay, kepada semua fan-fan klub Liga Super, masa ni kita kena bersatu guys. Kita Si anjing. Ini kamu ketemu Indonesia, kamu habis. Ini pertemuan terakhir saya kita bantai Malaysia habis-habisan 5-1 waktu itu kan. Ini jangan terlalu sombong nih Indonesia bantai nanti nangis-nangis ini orang-orang Harimau Malayan ya. Bukan cuma soal Awas formasi, kalian. cara John Hetman bangun timnas Indonesia bikin banyak yang kaget. John Hetman gak mau cuma jadi pelatih yang ribet soal taktik. Jelang Piala AFF 2026, pelatih anyar timnas Indonesia ini mulai pakai pendekatan psikologis dan budaya buat bangun chemistry tim. Dari belusukan budaya sampai rela pindah dan tinggal di Indonesia bareng keluarga, Hetman pengen pemain lokal dan abroad benar-benar ngerasa satu identitas, satu tujuan, dan satu Garuda. Untuk Anjir. gratis klik link di bio. Bukan cuma itu, Hetman juga siap keliling Eropa buat ketemu pemain diaspora kayak JHS, Emil Audero, Kevin Dix, sampai Calvin Verdong. Dengan jadwal AFF yang pas libur Liga Eropa, peluang manggil pemain abroad makin terbuka. Targetnya jelas, akhir puasa gelar timnas Indonesia di Piala AFF. Campuran pemain Eropa, lokal, dan mental juara ala Hetman. Kali ini Garuda nggak cuma datang buat numpang lewat. Masa sih kita kasih turun skuad Piala Dunia hanya untuk AFF? Tapi begini loh teman-teman, kalau kita kasih turun skuad Piala Dunia untuk AFF, selesai mau itu Vietnam, Thailand semua lewat itu. Jadi sekarang kita tidak perlulah kasih turun kita punya skuad AFF. Tidak perlu skuad AFF, skuad Piala Dunia hanya untuk AFF. Kasihlah pemain-pemain lokal, pemain-pemain keturunan kita yang bermain di liga-liga ASEAN juga boleh lah. Kalau sampai skuad Piala Dunia yang kita bawa, habis mereka. Selesai itu piala, tidak usah bertanding lah. Kasihlah piala langsung ke Indonesia. Martin Paes kembali dibuat gerah oleh pemberitaan yang mengaitkan namanya dengan Persib Bandung. Oh iya, rame tuh, rame. Kiper FC Dallas itu tampak mulai risih dengan maraknya kabar palsu yang terus menimpa dirinya. Sebelumnya Paes sudah tegas membantah isu kepindahannya ke Persib. Namun bukannya mereda, justru muncul narasi baru yang menyebut Paes sebenarnya ingin bergabung dengan Persib. Tetapi rencana itu gagal karena pihak FC Dallas menolak melepasnya. Tak butuh waktu lama, kabar Justru tersebut pun bagus. langsung dipatahkan mentah-mentah oleh Paes. Melalui akun X pribadinya, kiper berusia 27 tahun itu menegaskan bahwa berita tersebut sepenuhnya palsu. Paes menilai isu tersebut hanyalah karangan tanpa dasar yang sengaja digoreng demi sensasi. Itu di Konoha. Kalau di Indonesia tidak ada. Ya memang tidak salah sih, karena banyak pemain timnas, labelnya timnas itu yang bermain di Persib Bandung, ya kan? Ada Eliano Renders, ada Tom Haye. Ya tidak salah juga kalau mereka itu bukan hanya gadang-gadang si siapa sebenarnya Martin Paes, tapi Joy Pelupesi juga waktu itu bilang mau main di Persib, tapi kan ya hanya kabar burung. Nah sekarang sudah dibantah langsung. Ya kalau saya mau main di Persib, ya ini Persib rasa timnas. Timnas versi light, maksudnya versi kecilnya. Liga antar SMA di Jepang cetak rekor baru. Jepang tidak henti-hentinya menularkan talenta muda di sepak bola dunia. Talenta itu tidak datang secara tiba-tiba, melainkan pembinaan yang cukup selektif hingga akhirnya bisa bersaing. Yang lebih kerennya lagi, gak cuma ditempa skillnya semata, melainkan mental yang dibentuk agar kelak bisa lebih siap menghadapi laga yang lebih kompetitif. Salah satu pembinaan yang bisa dibilang sukses diadakannya Liga Pelajar Jepang, Ya, kita atau juga yang ada biasa Liga disebut Pelajar. The All Japan High Soccer School Turnamen, di mana turnamen ini diikuti oleh sekolah SMA terbaik di beberapa wilayah di Jepang. Kali ini turnamen tersebut dimulai dari tanggal 28 Desember 2025 sampai 12 Januari 2026. BTW, turnamen ini sudah mencapai edisi ke-104. Di final kali ini yang satu abad, mempertemukan bro. Kamura Gakuen melawan Kashima Gakuen. Saking bergengsinya, laga final ini disaksikan 60.142 orang yang hadir di stadion, di mana Sebenarnya Indonesia juga ada Liga Pelajar. Dulu tahun 2014, 15, 16 kalau tidak salah itu ada namanya LPI, Liga Pelajar Indonesia. Jadi itu antar sekolah di kabupaten itu saling bertemu tanding, nanti tiba-tiba sudah ada di provinsi atau di tingkat nasional. Tapi sekarang entahlah, itu turnamen sudah tidak ada, bahkan entah berentah itu LPI tahun 2014 atau 15, 16 itu entahlah itu jebolannya siapa, kemudian ya pemain-pemainnya seperti apa itu tidak jelas juga. Ya kalau Jepang ya wajar sih, mereka itu tertata rapi mulai dari usia dininya, mulai dari liga pelajarnya sampai liga profesionalnya. Itu tertata rapi, bro, sangat-sangat rapi maksudnya. Kalau dengan Indonesia mah aduh,
Jangan Liga belajar, liga profesional saja tidak jelas. Timnas Peru batal ikut FIFA Series di Indonesia. Aduh, kacau Akhirnya memang. Kepulauan Solomon lah yang fix ikut serta. Kepulauan Solomon sendiri kini berada di rank 152 dunia, menemani Saint Kitts and Ini Nevis datang dan mau dapat kena Bulgaria. bantai Dengan di sini. komposisi ini, FIFA Series di Indonesia tetap jadi panggung penting buat test drive timnas di era baru Pak John. Oh ya, Jay Itzes dan kolega bakal menghadapi 2 dari 3 negara tersebut. Kalau menurut kalian, selain Bulgaria yang tentunya pengen kita hadapi, satu lagi negara mana nih yang pas buat jadi lawan kita? Sebenarnya Bulgaria ya paling pas lah, karena secara rank FIFA mereka di atas. Nah ini 2 yang datang pasti datang dapat bantai di sini. Ya Bulgaria juga datang, dia pikir mau menang di sini, belum tentu bro. Ini Indonesia, Arab Saudi saja kita kasih hancur di sini, mau Bulgaria lagi. Sanksi FIFA hancurkan karir Rodrigo Holgado. Rodrigo Holgado dikabarkan terpukul berat usai status naturalisasinya dibekukan FIFA. Di usia 30 tahun, ia bahkan disebut mempertimbangkan pensiun dini dari sepak bola profesional. Memang pemain-pemain naturalisasinya Malaysia ini tolol, goblok, pokoknya ngali lah, bodok lah. Kenapa? Mereka kan sudah tahu kalau mereka ini lahirnya di Argentina gitu kan. Tiba-tiba dipanggil nih sama Malaysia, mau tidak main untuk timnas Malaysia? Ya mereka mau-mau saja. Nah tiba-tiba ada investigasi dari FIFA, ternyata mereka bukan orang Malaysia, artinya tidak punya darah Malaysia sama sekali. Mau dari garis keturunan neneknya, garis keturunan kakeknya tidak ada. Bahkan kakeknya mereka itu, yang 7 orang ini tuh lahir di Argentina, Brazil, Belanda, sama Spanyol. Jadi tidak ada yang lahir di Malaysia seperti yang diklaim itu. Nah sekarang kalau mereka masa depannya hancur seperti ini, masalahkan siapa? Ya salah sendiri, siapa suruh mau main untuk Malaysia? Sudah tahu Malaysia negara yang tak berentah. Gara-gara gajinya ditunggak Persis Solo, pemain asal Paraguay ini meninggal di Indonesia. Namanya Diego Mendieta, seorang penyerang asing yang terjebak dalam buruknya manajemen klub dan konflik dualisme federasi. Tahun 2012, gajinya ditunggak selama 4 bulan dengan total sekitar 84 juta rupiah. Wih, 84 juta rupiah di tahun itu ya cukup besar lah. Bukan cukup ya, besar lah, sangat besar lah. Alhasil ia kesulitan membayar kontrakan, bahkan untuk makan sehari-hari pun sulit. Di tengah kondisi terpuruk, ia jatuh sakit. Awalnya didiagnosis tipus dan demam berdarah, namun kondisinya makin parah karena infeksi virus dan jamur kandidiasis. Karena tidak punya biaya, penyembuhannya pun tak pernah maksimal. Dalam kondisi lemah, Diego sempat berkata, "Tidak apa-apa jika mereka tidak melunasi gajiku, tapi aku hanya minta dibelikan tiket pesawat ke Paraguay. Saya ingin mati di negara asal saya." Tapi permintaan itu tak pernah terwujud. Diego Mendieta meninggal dunia di rumah sakit Muwardi Solo. Memang jadi polemik lah soal tunggakan gaji pemain gitu kan. Ini sebenarnya penyakit lama di Liga Indonesia. Ini bukan hal baru. Ini mungkin dari dulu kala sampai sekarang, bahkan di era modern sampai sekarang pun di tahun 2026 ini itu penunggakan gaji pemain itu masih banyak sih dilakukan sama klub-klub, bahkan klub legendaris, bahkan ada klub-klub besar juga yang tunggak gaji begitu. Nah ini yang jadi persoalan sekarang, kasihan pemainnya kan, kalau mereka ya cuma itu harapan satu-satunya ladang uang mereka di sepak bola profesional, tiba-tiba tidak bayar gajinya mereka, ya mereka mau makan dari mana, bayar kontrakan dari mana, kasih makan anak istri dari mana, kan tidak bisa. Jadi ya itulah persoalannya. Semoga di Indonesia tidak ada lagi lah yang tunggak-tunggak gaji seperti itu. Tapi percuma lah, ini masih di Indonesia, pasti ada lah klub-klub yang tunggak gaji. Hasil drawing grup Piala AFF 2026 sudah bisa dilihat. Indonesia segrup dengan Vietnam di grup A. Drawing grup Piala AFF 2026 digelar Kamis di studio RCTI, kawasan Kebon Jeruk, Jakarta. Ini Vietnam pasti dapat bantai lagi. Ini Vietnam tidak akan kasih kalah kita. Kita akan menang terus 4 kali beruntun dan bahkan kita akan juara tahun ini. Kalau skuadnya tidak pakai skuad yang kemarin itu. Kalau pakai yang kemarin berat, saudara-saudara. Waduh gila, John Herman coret Berat, bro. Jay hingga Kevin Dix dari skuad timnas Indonesia. Coret, kok tidak bisa masalah. dicoret ya? Eits, tenang dulu guys. Maksudnya dicoret dari skuad timnas Indonesia yang akan bermain di Piala AFF besok. Dimana tampaknya John Herman ingin menggunakan pemain-pemain lokal yang bermain di Super League untuk ajang Piala AFF ini. Ya meskipun sedang libur kompetisi, tapi cukup beresiko juga kalau pemain-pemain inti timnas kita bermain di Piala AFF ini guys. Ya intinya jangan lokal semua, susah gitu. Kita tidak akan juara AFF kalau kita pakainya tuh lokal semua. Kenapa? Kita sudah punya cerita loh, sudah punya historinya gitu.
Kita kebanyakan pakai pemain lokal, hasilnya runner up terus, tidak pernah juara. Ya saatnya lah sekarang kita sudah punya pemain-pemain yang bagus, ada naturalisasi, lokal-lokalnya juga oke lah. Ada Beckham Putra, ada Mark Klok, ada siapa lagi? Rizky Ridho, masih banyak, Asnawi. Pakailah mereka. Kalau kita pakai istilah pemain muda, ya jangan harap sih mau juara. Kalau pakai pemain muda kita berharap juara ya sama dengan ya metong juga, maksudnya mereka ini kan bukan fokusnya untuk ke juara. Kalau juara ya syukur gitu. Kalau pakai pemain muda lebih ke bagaimana sih mereka ini bisa matang untuk di usia selanjutnya gitu, atau di pertandingan-pertandingan berikutnya atau turnamen-turnamen berikutnya. Tapi kalau kita pakai pemain yang sudah senior, katakanlah mereka terbiasa bermain untuk timnas, ya pasti target juaranya ada, karena mereka kan bukan lagi untuk tahap percobaan, tapi mereka sudah siap tempur dan pastinya kita pasti bisa juara. Ya semoga lah kita pakai pemain-pemain yang senior lah, jangan pakai pemain-pemain yang katakanlah pemain muda. Bolehlah kolaborasikan mereka, tapi kalau semuanya dituangkan ke pemain-pemain muda, tanggung jawabnya jangan berharap juara. Ya kira-kira begitulah, jangan berharap juara saudara-saudara. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal sepak bola kita, dan seperti apa tanggapan kalian silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.